sebagai penggugat. Saya Alvina Nurul Hasanah sebagai mediator. Saya Kana Wulan sebagai tergugat. Di sini kami akan membuat video mediasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Nurul Hasanah. Saya selaku mediator yang ditunjuk untuk memimpin proses mediasi pada hari ini. Mediasi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa perdata mengenai registrasi dalam akad court atau utang piutang antara pihak penggugat dan tergugat. Mediasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan para pihak yang hadir pada hari ini. Silakan untuk menggugat terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Burhan, usia 50 tahun, seorang pengusaha yang beralamat di Jalan Diponegoro, Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, saya berkedudukan sebagai penggugat. Selanjutnya untuk kuasa hukum penggugat. Izin memperkenalkan diri, saya selaku kuasa hukum dari saudara Burhan. Berdasarkan surat kuasa khusus, pada hari ini saya hadir untuk mendampingi dan mewakili kepentingan hukum penggugat dalam proses mediasi. Untuk pihak tergugat, silakan mengalami. Perkenalkan, nama saya Aisyah, usia 35 tahun, seorang pengusaha mikro yang beralamat di Jalan Walisongo, Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, saya berkedudukan sebagai tergugat. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum kita melanjutkan ke pokok perkara, perlu saya sampaikan beberapa ketentuan dan prinsip yang harus dipahami serta dipatuhi bersama dalam proses mediasi ini. Yang pertama yaitu proses mediasi ini bersifat rahasia, yang berarti segala pernyataan, pengakuan maupun informasi yang disampaikan dalam pokok ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi ini harus dilaksanakan dengan itikat baik, di mana para pihak diharapkan untuk bersikap jujur, terbuka, serta memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa adanya niat untuk memperpanjang konflik. Yang ketiga, saya sebagai mediator berkedudukan netral, tidak memihak serta tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Peran saya hanya membantu para pihak dalam menemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Yang keempat, mediasi ini bertujuan untuk mencari musyawarah mufakat sehingga para pihak diharapkan tidak berfokus pada pembuktian siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan pada pencarian solusi yang adil dan proporsional. Selain itu, saya juga mengingatkan agar para pihak dapat menjaga sikap selama proses berlangsung, tidak saling memotong pembicaraan, serta menghormati kesempatan yang diberikan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah seluruh ketentuan tersebut telah dipahami dan disetujui oleh para pihak? Dipahami dan disetujui yang mulia. Baik, apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Apakah para pihak memahami? Memahami yang mulia. Baik, pertama-tama saya silakan pihak penggugat atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya izin menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 telah dibuat akad court atau perjanjian utang piutang di hadapan notaris antara klien kami saudara Burhan dengan saudari Aisyah. Dalam perjanjian tersebut, klien kami meminjamkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada tergugat dengan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Agian. Dalam akad tersebut juga disepakati bahwa tergugat wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu 20 bulan dengan cicilan sebesar 5 juta setiap bulan. Namun pada kenyataannya, tergugat hanya membayar sebagian utang pokok sebesar 75 juta rupiah sejak bulan ke-16 dan seterusnya. Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sehingga masih terdapat sisa utang pokok sebesar 25 juta rupiah.
Selain itu, dalam perjanjian telah disepakati adanya denda keterlambatan sebesar 0,2% per hari dari jumlah tunggakan apabila tergugat telat membayar cicilan. Akibat perbuatan tersebut, klien kami mengalami kerugian material maupun imaterial. Oleh karena itu, kami meminta agar tergugat yang pertama yaitu mengakui adanya sisa utang sebesar 25 juta rupiah. Yang kedua, membayar denda keterlambatan sesuai dengan isi perjanjian. Yang ketiga, memberikan ganti rugi kepada penggugat. Yang keempat, apabila tidak membayar, maka jaminan GPKP mobil Toyota Agya dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum. Yang mulia, saya telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Saya bahkan telah memberikan peringatan atau somasi kepada tergugat. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan maupun itikat untuk menyelesaikan kewajibannya. Keadaan ini tentu sangat merugikan saya, baik secara material maupun secara waktu dan pikiran. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya ingin menjelaskan. Saya mengakui bahwa benar saya memiliki utang kepada saudara Burhan sebesar 100 juta rupiah. Dan saya juga mengakui bahwa saya belum melunasi seluruh utang saya dan masih memiliki sisa kewajiban sebesar 25 juta rupiah. Namun, keterlambatan yang saya alami ini bukan karena saya sengaja menghindari kewajiban, melainkan karena saya mengalami penurunan pendapatan sehingga sulit bagi saya untuk membayar cicilan tersebut. Saya juga memohon agar denda keterlambatan tersebut dapat dikurangi karena jumlahnya sangat memberatkan saya. Saya tetap memiliki etikat baik untuk membayar secara bertahap. Lah, kalau memang ada itikat baik, seharusnya Anda tenang komunikasi ke saya dong. Saya seperti merasa terabaikan kalau seperti ini. Saya juga dalam keadaan sulit. Tidak semua hal harus saya jelaskan. Tidak mudah bagi saya untuk menjelaskan hal tersebut. Mohon para pihak untuk menahan diri. Perlu saya tegaskan kembali bahwa forum ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Secara hukum, memang benar bahwa kondisi ini dapat dikategorikan sebagai manifestasi. Namun demikian, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing. Saya melihat bahwa tergugat masih memiliki itikat baik dan penggugat menginginkan kepastian hukum. Baik, saya persilakan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan usulan penyelesaiannya. Baik Yang Mulia, saya memohon adanya keringanan terhadap denda serta perpanjangan waktu pembayaran agar saya dapat menyelesaikan utang tersebut secara bertahap. Bagaimana tanggapan penggugat? Saya bersedia memberikan kesempatan, namun saya membutuhkan kepastian yang jelas agar hal ini tidak terulang kembali. Baik, apakah pihak tergugat bersedia apabila sisa utang sebesar 25 juta dibayar secara bertahap dalam beberapa bulan dan tidak dikurangi? Baik Yang Mulia, kami bersedia sepanjang tergugat membuat komitmen tertulis, menentukan jadwal pembayaran yang jelas, dan menyerahkan jaminan tetap berada pada penggugat sampai seluruh kewajibannya lunas. Baik, Saudara Aisyah, apakah saudari sanggup apabila sisa uang 25 juta dibayar dalam 5 kali cicilan masing-masing 5 juta setiap bulan? Baik, saya sanggup Yang Mulia. Bagaimana dengan denda keterlambatannya? Baik, untuk denda keterlambatan kami mengusulkan agar denda tidak dihitung seluruhnya sebagaimana isi perjanjian, melainkan cukup diganti dengan pembayaran tambahan sebesar 5 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab dari tergugat. Baik, saya sanggup. Baik, dengan demikian para pihak telah mencapai kesepakatan. Isi kesepakatannya adalah sebagai berikut, saya bacakan. Yang pertama, tergugat mengakui masih memiliki sisa utang kepada penggugat sebesar 25 juta. Yang kedua, tergugat bersedia melunasi sisa utang tersebut dalam 5 kali cicilan masing-masing 5 juta per bulan. Yang ketiga, tergugat bersedia memberikan tambahan pembayaran sebesar 5 juta sebagai pengganti denda keterlambatan. Yang keempat, jaminan berupa BPKB mobil Toyota Agya tetap berada pada penggugat sampai seluruh kewajiban tergugat lunas. Yang kelima, apabila tergugat kembali lalai membayar sesuai kesepakatan, maka penggugat berhak menempuh upaya hukum berlanjut termasuk eksekusi jaminan. Yang keenam, setelah seluruh kewajiban dilunasi, penggugat wajib mengembalikan jaminan kepada tergugat. Apakah para pihak menyetujui kesepakatan tersebut? Baik, saya menerima. Saya menerima Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia, kami menerima. Baik, terima kasih. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka proses mediasi dinyatakan berhasil. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak karena telah menunjukkan etikat baik dan bersedia menyelesaikan sengketa ini secara damai. Semoga kesepakatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Demikian mediasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.